Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman relawan, sahabat relawan International Networking for Humanitarian, pada hari yang berkah ini kita juga kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Pak Abel Wahyudi Channel, hadir bersama kita untuk menyampaikan amanat yang akan disalurkan kepada saudara-saudara kita di jalur Gaza Palestina. Saya Abel Wahyudi, jadi orang-orang sih lebih sering panggil saya namanya Abel gitu. Kemudian yang kedua, kami ini ingin menyerahkan ini sejumlah 100 juta rupiah yang berhasil kami himpun dari hasil penggalangan dana berupa pelelangan unit senapan angin. Dan terkumpulnya sejumlah ini, dan ini yang kedua. Pertama itu kemarin tanggal 24 November kita serahkan. Nah sekarang kan 20 Desember ya. Ini mohon diterima. Dan ini uangnya, itu simbolisnya, ini uang tunainya ada di sini ya. Gak usah dihitung. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abel dan bersama teman-teman yang sudah mengamanahkan donasi ini melalui INH. Insya Allah untuk penyaluran donasi, kondisi saat ini yang perlu kami sampaikan juga agar para donatur juga mengetahui hal ini adalah situasi di lapangan sangat mencekam karena intensitas serangan dari Israel baik di jalur darat maupun udara itu terus terjadi. Dan sampai hari ini ya? Sampai saat ini tank-tank itu juga beberapa ada yang masuk, bahkan mereka juga ada yang tentara-tentara ini melepaskan senjata. Nah, alhamdulillah pada beberapa pekan yang lalu tim INH yang berada di Gaza itu sudah menyalurkan donasi darurat berupa sembako. Nah, itu dengan resiko yang mereka hadapi dan beberapa wilayah di jalur Gaza itu sudah diberikan akses untuk mendapatkan bantuan. Nanti teman-teman bisa melihat hal ini dengan follow Instagramnya @INH4Humanity. Sana kita sudah ada dokumentasi untuk donasi yang diberikan kemarin. Nah, saat ini bagaimana penyaluran donasi? Ini juga perlu kami sampaikan bahwa kondisinya pun juga semakin sulit. Kabar terbaru yang kita dapatkan bahwa saat ini tim INH sedang berupaya untuk keluar ke perbatasan, ya, membeli belanjaan yang ke arah Mesir berarti ya, Mesir. Dari Rafah. Nah, setelah dapat kita nanti akses, mudah-mudahan amanah yang sudah diberikan nanti kita salurkan dan kita berikan kepada saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Nah, juga kami menyampaikan tadi bahwa mengenai perbatasan, wilayah perbatasan, bantuan yang sudah tertahan di sana, maka perlulah pihak terkait untuk tegas membuka perbatasan Rafah ini, terus berkoordinasi dengan pihak-pihak internasional bahwa bantuan-bantuan yang sudah masuk itu belum menjangkau seluruh wilayah. Perlu kita bersama untuk melakukan suarakan hal ini supaya saudara-saudara kita yang saat ini sudah ada beberapa yang mengungsi itu diberikan akses bantuan merata semuanya. Ini yang perlu kami sampaikan kepada para donatur. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abel Wahyudi Channel mewakili teman-teman sudah mendonasikan tahap 2 untuk saudara-saudara yang membutuhkan. Kita berdoa senantiasa pada Allah di hari Jumat yang penuh berkah ini. Yang sudah amal yang didonasikan kepada kita, hadiah yang sudah diberikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Dan Pak Abel beserta teman-teman yang sudah menyalurkan donasi ini dicatat sebagai amal kebaikan, diberatkan timbangan kebaikannya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan pesan terakhir, ada hal yang ingin kami sampaikan bahwa pembebasan Palestina itu tidak akan terjadi hanya dengan kita sendiri. Ada 3 hal yang perlu kita kuatkan dalam bersama memperjuangkan Palestina. Yang pertama adalah seperti dikatakan Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi, beliau pakar ke Timur Tengahan yang di Universitas Madinah. Yang pertama adalah tahrir at-ta'limi. At-tahrir ta'limi itu adalah kita harus membebaskan dulu dari segi keilmuan kita. Dalam artian kita harus banyak belajar lagi.
banyak belajar lagi tentang ilmu agama kita sendiri, baik belajar lagi tentang sejarah Palestina, bagaimana pentingnya kita dalam hal ini umat muslim terutama membebaskan Masjidil Aqsa, maka harus kita pelajari lagi, pelajari Al-Quran dan jangan pernah berhenti, baik ilmu agama, fikih, tauhid, semuanya tidak ada kata berhenti untuk belajar. Dari kita sejak lahir sampai sejak kita wafat nanti kita akan terus belajar. Ini yang perlu kita pahami pertama, at-tahrir at-ta'lim, yaitu pembebasan dalam segi ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah at-tahrir as-siyasi. Kenapa setelah at-tahrir tingkatan 3 ini, kalau at-tahrir taklimi kita sudah kuat, kokoh iman kita, kokoh pengetahuan kita, maka kita akan mudah berkolaborasi. As-siyasi itu dalam bahasa Arab politik, strategi, mengaturkan kolaborasi. Mungkin kita selama ini berpecah belah, kita selama ini masih sibuk dengan kelompok masing-masing, tapi untuk Palestina kita semua satu suara. Nyatanya seperti saat ini kita lihat, walaupun semua dari golongan manapun mereka satu suara, yaitu membantu perjuangan bersama membebaskan Palestina. Dan ini yang perlu kita pahami, at-tahrir siyasi ini semuanya sudah bersatu, kompak. Maka yang terakhir ini yang sering ditanyakan, bagaimana dengan senjata? Bahwa senjata itu adalah tahapan yang paling terakhir, at-tahrir al-askari, nah yaitu tahapan pembebasan dengan senjata. Nah, maka kalau sudah kita kompak, sudah kita satu suara, sudah satu visi, dengan ilmu yang kita punya, kita semuanya mempelajari ilmu-ilmu tersebut, maka hal seperti adanya bantuan, senjata dan sebagainya itu mudah saja untuk terorganisasi. Nah, ini yang perlu kita pahami, 3 pembebasan ini. Maka tahap awal ini yang perlu menjadi landasan kita semua. Bagaimana kita membelajar terus, menggali ilmu-ilmu tentang agama kita, Al-Quran, kemudian juga menggali ilmu sejarah tentang Palestina. Maka itu semua bisa insya Allah kita lakukan dengan harapan pasti insya Allah, janji Allah sudah disebutkan dalam Al-Quran, waliyatabbiru ma alau tadbiro waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah. Kita akan masuk ke Masjidil Aqsa itu seperti pertama kali dulu kita masukinya dan sholat berjamaah di sana. Amin, insyaallah. Allahu Akbar. Ya, memang besar harapan kita dari para donatur, teman-teman yang sudah mempercayakan dananya itu, yang pertama adalah jangan ragu untuk menyalurkan melalui INH. Karena uang ini kan sering yang jadi pertanyaan itu, apakah nanti bisa amanah? Insya Allah amanah teman-teman, ini karena sudah yang kedua. Kemudian ya kita sih berharap semoga bantuan ini bisa cepat terdistribusi ke sana, gitu, supaya manfaatnya bisa dirasakan langsung. Tapi terlepas dari itu pun kami juga berkeyakinan bahwa sekecil apapun niat kita, Allah pasti tahu. Jadi kalaupun belum bisa terlaksana uang ini dibelanjakan untuk ke sana, tapi insya Allah kami juga mendoakan teman-teman yang mensupport ini supaya Allah segerakan pahalanya di dunia dan di akhirat nanti, insya Allah. Baik, seperti tadi kita sudah diskusi juga sama Pak Abel tentang recover, bagaimana kalau gencatan senjata terjadi dan apa kondisi Gaza setelah itu. Nah, ini yang perlu kita bersamai juga, bahwa setelah perang ini usai, maka seluruh wilayah Gaza memang mengalami kehancuran, baik dari segi finansial maupun dari segi hal-hal moral lainnya. Maka recover inilah yang menjadi tujuan kita nanti, mudah-mudahan setelah donasi ini terus kita upayakan. Justru itu paling gede biayanya ya, karena kan pembangunan sekolah, rumah sakit, perumahan. Mudah-mudahan ini recover ini juga menjadi perhatian utama kita. Kami juga mengimbau kepada seluruh teman-teman INH di luar sana, bahwa setelah perang ini nanti masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dalam hal ini bersama, rebuild ya, membangun kembali Gaza. Walaupun mereka seperti itu menghancurkan, tapi kita tetap akan membangun semangat saudara-saudara kita dan memberikan mereka harapan untuk bisa hidup normal seperti biasanya. Amin, mudah-mudahan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Abel bersama tim yang sudah menyalurkan amanahnya kepada International Networking for Humanitarian. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan Amin. Bapak beserta tim dengan sebaik-baik balasannya, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Dengan atau tanpa kita, suka tidak suka, Palestina pasti merdeka. Dengan atau tanpa kita, Masjidil Aqsa itu pasti akan terbebaskan. Tinggal perannya di kita. Apakah kita hanya mau sekedar menonton, jadi penonton saja, ataukah kita mau menjadi aktor yang penggerak sejarah, yang membuktikan bahwa generasi kita adalah generasi yang siap membebaskan Masjidil Aqsa
dan memberikan semangat keberatan bersama bahwa kita bisa untuk melakukan yang lebih hebat untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan semangat kebersatuan kita, kerjasama kita terus berlanjut, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah di sholat Masjidil Aqsa. Amin, amin, insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman IAN for Humanity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.